besar oke mana dengarnya. Jadi ada 4 besar kriteria yang ada. Yang pertama itu ada lapangan bermain yang ada kompetisi. Iya. Nanti di dalamnya itu kalau lapangan bermain termasuk lampu, ketinggian rumput itu menjadi standarisasi yang ada. Baik dimensi gawang, panjang lapangan, lebar lapangan itu ada standarnya. Nanti kami share semua aturan-aturan gitu Pak Wali ke teman-teman yang nanti bisa diskusi secara teknis. Nah, yang selain itu juga terkait dengan yang penting mereka media dan broadcaster juga penting. Jadi mereka perlu ada ruangan untuk penayangan atau meliput gitu Pak Wali. Nah, yang penting juga selain itu ada untuk ruangan area parkir yang jelas juga. Iya, seperti itu. Nanti regulasi di belakang sini semua area parkir. siap Pak Wali. Kalau lampu menurut standar untuk Liga 1 itu antara 800 sampai 1.200 lah. 1.200 untuk ASN. Iya. Karena biasanya kalau makin ke sini letnya biasa kalau kita taruh 800 dia biasa turun sini. Apalagi kalau tegangan sudah stabil jadi kita ambil di 1.200-nya Pak. kita jaga di situ. Ya, siap. Malah bisa lebih banyak ini tinggal ditambah naik Nah, untuk keamanannya tinggal tambah tembok untuk ini supaya 20.000 sekarang kapasitasnya. Iya. Kemarin kita pakai di kan kapasitas terpasang 15.000. 15.000 ya. Tidak bisa kita pakai karena ini konstruksi tahun 50. Kalau orang gol, lompat bersamaan goyang. Sudah di anu sama SLF-nya yang iya, perlu. yang kemarin itu akhirnya dibilang gini stadion Matoa memang cuma maksimal 3-4 tahun aja kan. Iya. Kalau enggak sudah menjadi Kekuatan bahaya. strukturnya Pak. 2008. Konstruksi 2008 ya Pak. Iya. Nanti kalau bisa nanti ada SLF juga terkait dengan struktur bangunan, terkait dengan bagaimana evakuasi pemadam kebakaran kalau terjadi karena itu penting juga. Ya. Bagaimana penonton bisa Kami coba aman, ikuti safety. Pak semua prosedur siap, dan Pak. standar. Wali kemarin sebelum renovasi, Pak Wali kemarin minta Inhas untuk mengecek kembali Iya. ke Oh, Kami ada tim sudah ada dari tim struktur. teknik. Kebetulan saya di teknik. Iya. Sudah ada nih Pak. Oh, ada. Kita turunkan. Oh iya. renovasi kemarin. Oh iya, iya. Takut saya renovasi itu tidak ada fungsi lah. Begitu yang terjadi di Stadion Barongsai. Ah iya. Pak Nem sama Pak Kanjuruhan udah lebih Malah kalau di sana Pak Oli dia lantainya masih papan kalau Lamongan. Jadi makanya agak lebih bagus ini. Cuma memang harus di Ya, upgrade juga, di upgrade. Semangatku ada di situ Pak. Siap, siap. Nah, termasuk bench pemain nanti kita yang standar itu berapa seat untuk pemain. Mungkin nanti secara teknis saja mungkin siapa Pak? Model penyiraman tuh sekarang bagaimana ini? Manual untuk maintenance ada manual. Oh manual. Iya. stadionnya Kota Bekasi sangat luar biasa. Jangan wali kota kenapa ketika di tuan rumah jalan lah lapangan latihan kan itu persyaratan utama. Ini sudah mulai bekerja. Makanya dia main di sini latihan bola. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kota Parepare. Saya bersama dengan Pak Wali Kota Parepare, Bapak Topan Pawe. Insya Allah kita akan membicarakan semoga PSM bisa bermarkas di Parepare dan Pak Wali dengan sangat tegas memberikan support kepada kami. Betul Pak Wali? Betul. Untuk pecinta bola tidak ada yang tidak bisa untuk di Kota Parepare. Siap. Insya Allah saya support demi adinda saya Pak Api, kecintaan kita semua kepada dunia persepak bolaan. Insya Allah akan hadir Kota Parepare sebagai kota industri persepak bolaan. Amin. Bagaimana Pak Api? Siap Wali. Ah, Pokoknya iya. Pak Wali akan mengupgrade stadionnya. Stadionnya sangat luar biasa. Iya. Insya Allah bisa kita pakai sebagai home. Oh, Baik Pak Wali. oke. Makasih banyak Pak Wali. Terima kasih. Ewako. Ewako. Siap. Berikan saja petunjuk Iya. teknis. Nanti Pak Yaya sudah. Apa nih
peninjauan hari Jadi ini? saya rasa pemerintah kota dan masyarakat Parepare mendapat tamu istimewa. Beliau Pak Api ini datang ke Parepare untuk melakukan penjajakannya. Kemungkinannya kota Parepare, stadion kita ini Gelora B.J. Habibie akan dijadikan home base oleh PSM. Agenda yang dibawa oleh Adinda saya Api ini sesuatu yang bersifat sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota. Adinda tahu bahwa visi misi saya membangun kota Parepare ini menjadikan kota industri tanpa cerukon asap. Bidang kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan. Persepak bolaan itu saya anggap sebagai industri persepak bolaan, maka saya yakin sekali pemerintah kota harus mengapresiasi. Ini gayung tersamping. Nah, dengan sendirinya nantinya akan terjadi multiplier effect. Maka kehadiran PSM di sini akan mampu menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru. Nah, kami meninjau lapangan ini ingin mendapatkan masukan karena kita mau bersinergi. Kita mau bersinergi agar supaya optimalisasi fasilitas lapangan ini kita bisa persembahkan kepada PSM. Ya. Kalau komitmen dari pemerintah kota sendiri Pak Wali untuk membenahi segala kekurangan, Ya sepertilah kami hadir di sini. Sebenarnya dari tahun ke tahun, tiap tahun kami anggarkan secara bertahap. Kami belum punya pedoman seperti apa standarisasi lapangan persepak bolaan yang ideal. Nah, Pak Api bersama timnya hadir dan kita sudah rapat dan meninjau langsung lapangan ini. Disitulah nanti akan kita temukan menu-menu mana-mana yang harus dibenahi, mana-mana yang harus dioptimalkan, mana-mana harus dibangun. Nah, saya yakin sekali, insya Allah Dinda tahu seperti apa semangat persepak bolaan saya. Ini lapangan sebagai bukti sejarah, bisa dikatakan sebelum pandemi selalu ada event di sini. Nah, seperti itu. ya Pak Api izin Pak Api. Kalau melihat dari kalau melihat dari kondisi stadion Gelora B.J. Habibie saat ini, apa saja kekurangannya secara kasar mata kita lihat? Ya, kalau kita melihat basis stadionnya sudah sangat memenuhi menurut kami. Sisa ada beberapa hal yang harus kita upgrade. Contoh untuk persyaratan seperti lampu untuk kita main malam, terus rumput yang harus menjadi standar, terus ruangan-ruangan nanti dan sebagainya. Jadi hari ini juga saya bawa Pak Yahya sebagai Direktur Infrastrukturnya PSM untuk berkoordinasi dengan pihak dari pemerintah Parepare. Dalam hal ini kita langsung datang minta izin ke Pak Wali dan alhamdulillah sudah sangat direspon, sudah sangat disupport dan Pak Wali berkomitmen untuk memberikan anggaran sehingga segala kekurangan untuk menjadikan stadion ini bisa menjadi standar untuk penyelenggaraan liga bisa kita wujudkan sama-sama. Kalau dipresentasikan berapa kira-kira persentase peluang untuk stadion ini menjadi home base PSM? Iya, saya sih berpikir kalau sudah begini kita sudah bicara di atas 80%. Kalau targetnya Pak sendiri tahun ini atau Kalau insya Allah tahun depan kompetisi itu sudah bisa home away dan kita sudah bisa keluar dari persoalan pandemi ini, ya insya Allah kita bisa pakai ini. Kenapa kami datang hari ini ke Pak Wali untuk supaya waktu ini ada relatif panjang untuk memperbaiki ini. Jadi kan tahun ini kita tidak mungkin pindah lagi. Tahun ini PSM bermain seluruh peserta Liga 1 main di Jabodetabek. Sampai itu tahun depan kita akan sudah bisa home away, ya kita bawa ke sini bersama Pak Wali dan seluruh pencinta sepak bola di Parepare dan sekitarnya akan menyaksikan laga pertandingan PSM di sini seperti itu. Alasannya sendiri Pak memilih Parepare stadion ini sebagai home base. Iya, itu PSM. tadi yang disampaikan Pak Wali bahwa yang paling pertama adalah akses dan infrastruktur. Di Parepare kita tahu ini kota yang lumayan rame dan aksesnya dari Makassar itu jalanannya sangat bagus, terus hotel-hotel banyak yang bisa support di sini kayak begitu. Dan stadionnya pun ya sudah seperti ini dan ini kan kapasitasnya sudah 20.000 kapasitas terpasang. Penontonnya lumayan luar biasa.